Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kartini Istanto. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini aku akan men-share kegiatan aku. Dan hari ini, di hari Jumat ini, aku mendadak dapat pesanan nih teman-teman, nasi liwet plus ayam bakar. Jadi langsung aja ini aku ke pasar beli-beli bahannya. Nah ini aku beli kemangi, aku juga tadi beli teri sama cumi, aku juga ini beli ayam buat ayam bakarnya. Ayam harganya masih normal ya teman-teman, nggak mahal juga, masih harga biasa, biar belum naik ya. Nah ini juga aku beli ati sapi karena nanti aku mau bikin kentang balado, jadi aku bikinnya pakai hati sapi ya. Nah ini aku biasa beli telur ya, juga nanti aku mau bikin telur balado dan telur dadar diiris-iris. Nah ini aku udah selesai ke pasar nih teman-teman nih. Nah ini hasil belanjaanku hari ini ya, lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah ini lanjut, aku cuci-cuci dulu, biasa seperti biasa ayamnya ya. Oh ya teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Karena ini aku ada pesanan ayam bakar dan juga nasi liwet, jadi sekalian ya teman-teman, seperti biasa aku berbagi makanan Jumatnya ini sekalian aja pakai nasi liwet dan juga ayam bakarnya ya. Tapi hari ini aku nggak keliling nih teman-teman, jadi aku nanti nitipin aja makanannya untuk ke masjid ya, karena seharian ini pasti aku sibuk banget di dapur ngerjain pesanan. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita berbaginya ke masjid aja ya, dimanapun berbaginya itu yang penting ikhlas ya teman-teman, berharap ridho lillahi ta'ala ya. Nah ini aku udah selesai nyuci ayamnya ya, tuh ayamnya montok ya teman-teman kayak aku. Nah ini ayamnya udah selesai aku cuci. Nah seperti biasa nih teman-teman nih, aku merebus dulu si ayamnya ya. Ini airnya udah mendidih, langsung aku masukin ayamnya. Nah gunanya untuk merebus ayam ini supaya ngilangin darah-darahnya dan juga toksin-toksinnya pada ayam. Jadi biasanya aku kalau masak ya teman-teman, itu aku hampir keseringannya aku rebus dulu ya. Nah ini udah selesai aku ngerebusnya, karena nggak usah lama-lama ya teman-teman, karena nanti kan ayamnya aku akan ungkep lagi. Jadi kita cukup 10-15 menit aja ya ngerebus ayamnya. Nah ini langsung aku masukin aja ke dalam wadah ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu ungkepnya aku ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga aku pakai kemiri ya. Nah ini aku mau halusin dulu bumbunya, lalu kita tambahin air ya secukupnya supaya proses penggilingannya jadi lebih mudah. Nah ini lanjut aku langsung masak ya si bumbunya. Seperti biasa ya teman-teman, kita masaknya itu harus benar-benar matang dan sampai tanak agar nggak mudah cepet basi makanan kita. Nah ini ada serai yang udah aku geprek, daun salam dan juga daun jeruk ya. Ini kita masak terus sampai dia matang ya teman-teman. Nah ini udah matang nih teman-teman, udah tanak dan airnya juga udah berkurang ya. Langsung aja aku masukin ayamnya. Nah ini kita aduk-aduk ayam dan bumbunya supaya menyatu ya teman-teman. Nah di sini untuk penggunaan airnya itu nggak usah terlalu banyak banget ya teman-teman ya, cukup sedang aja. Nah ini ayamnya ya teman-teman, kalau sudah kayak gini dan juga nanti dia sudah mulai mendidih seperti biasa ya teman-teman ya,
aku di sini mau masukin kecap manis. Di sini aku pakai kecap bango ya teman-teman, karena menurut aku kecap bango itu warnanya jadi lebih cantik ya, dan dia juga lebih mudah menghitam ya teman-teman ya. Nah ini aku tambahin garam, aku tambahin gula sedikit, dan juga aku masukin bumbu penyedap. Dan aku di sini juga aku menggunakan jinten bubuk ya teman-teman ya, karena jinten bubuk itu rasanya jadi lebih enak kalau menurut aku sih ya teman-teman. Nah ini semua bumbu sudah masuk ya teman-teman ya. Nah ini kita tinggal tunggu aja si airnya menyusut. Nah ini aku tambahin kecap lagi ya, karena biar warnanya itu makin pekat. Tapi pemakaian kecap itu sesuai selera ya. Nah ini hasilnya nih teman-teman, kuahnya udah menyusut ya. Nah ini udah mateng. Ini aku sisihin dulu ya teman-teman, karena ini masih pagi hari, jadi aku ngebakarnya itu mungkin agak siangan. Nah ini aku diemin dulu ya. Nah ini di sini aku juga mau ngerebus telur dulu ya teman-teman, karena ini paket komplit. Jadi customer aku itu request dia mau nasi liwetnya itu pakai ayam bakar, pakai sambal kentang hati sapi, dan juga dia juga request minta bikinin telur balado dan juga telur dadar. Komplit ya teman-teman ya. Nah ini lanjut, aku mau bikin telur dadar ya teman-teman. Nanti setelah jadi telur dadarnya itu nanti aku mau iris kecil-kecil aja. Nah di sini aku menggunakan 8 butir telur ya teman-teman ya. Nah ini aku masukin garam dan juga bumbu penyedap aja ya teman-teman ya. Ini aku aduk-aduk hingga si bumbu dan si telur menyatu ya. Nah ini aku masukin tepung terigu ya teman-teman, tapi seharusnya ya teman-teman tepung terigunya itu dilarutin dulu dengan air. Di sini aku lupa, jadi dia agak menggumpal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau goreng telur dadar dipakai tepung terigu, saran aku itu harus dilarutin dulu pakai air ya, jangan kayak aku tadi dia langsung masuk ke dalam adonan telur, jadinya dia bergerindil ya teman-teman. Nah ini udah aku dadar. Nah ini juga aku masukin lagi sisa telurnya ya teman-teman ya. Tuh lihat ya teman-teman ya, terigunya itu dia bergerindil ya, karena aku salah tadi nggak aku larutin dulu di air. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau udah matang begini juga nggak kelihatan. Nah ini lanjut aku goreng kentang ya teman-teman. Tadi waktu ngupas-ngupasnya aku nggak rekod ya, karena waktunya juga aku mau buru-buru nih teman-teman, karena ini udah siang ya teman-teman ya. Jadinya aku nanti mau dikirim pesanannya ini itu sore di jam 4. Jadi ini langsung aja ini teman-teman, aku gorengnya nggak kering ya. Nah ini lanjut sisa-sisa kentangnya itu langsung aku goreng aja. Nah ini telurnya yang tadi udah aku dadar, aku iris memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau diiris-iris kayak begini itu hasilnya memang jadi lebih banyak ya. Ini cocok nih teman-teman, kalau telur dadar diiris-iris kayak gini bisa buat nasi uduk ataupun nasi kuning ya. Gimana nih kalian, suka nggak dengan telur dadar kayak gini? Pasti suka ya. Semoga teman-teman gak akan pernah bosen ya ngelihat video aku ya, karena rutinitas aku ya seperti ini, cuman masak dan bersih-bersih rumah aja. Jadi semoga kalian itu gak akan pernah bosen ya teman-teman, untuk selalu nonton video aku sampai selesai ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, untuk selalu ngedukung channel YouTube aku.
Nah ini telurnya yang mau aku balado, aku dipotong dua ya, karena ini sesuai permintaan customer aku. Dia minta telurnya itu dibelah dua, jadi kelihatannya ya, jadi hasilnya nanti bisa banyak ya teman-teman ya. Nah ini udah aku potong-potong ya, telurnya aku bagi dua. Nah ini sisa kentangnya udah matang nih teman-teman, aku angkat dulu ya. Nah ini untuk bumbu baladonya aku ada cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Ini langsung aja aku mau halusin ya teman-teman. Aku halusinnya pakai blender aja ya, karena aku tuh males banget yang namanya ngulek-ngulek. Jadi aku pakai blender aja. Nah ini aku tambahin air. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah ini bahan bumbu cabai ini itu untuk 2 porsi ya teman-teman, untuk bumbu kentang dan juga untuk bumbu telurnya ya. Jadi aku tadi ngegilingnya sekalian aja. Nah ini aku tambahin daun serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Serainya itu aku geprek ya. Nah ini tadi aku udah ngerebus ati ya teman-teman, ini ati sapi, jadi ngerebusnya itu lama ya teman-teman. Aku ngerebus ati sapi ini sampai 35 menit. Dia beda ya sama hati ayam ya, kalau hati ayam itu 15 menit aja udah agak empuk. Nah ini aku potong-potong dadu ya teman-teman ya, karena customer aku juga bilang dia mau sambal ati kentangnya itu sebagian pakai hatinya dan sebagiannya nggak usah, jadi sebagiannya aja itu aku pakai kentangnya aja ya. Jadi nanti aku masaknya itu 2 kali ya teman-teman ya. Nah ini seperti biasa aku masukin garam, bumbu penyedap, gula. Nah ini juga di sini aku tambahin terasi ya teman-teman ya, karena menurut aku kalau bumbu balado itu dikasih terasi itu rasanya makin nikmat ya. Nah ini kita masak sampai dia tanek ya teman-teman ya. Nanti di sini juga aku masukin santan ya teman-teman, aku pakai santan kara aja setengah bungkus ya teman-teman, jadi aku nggak masukin semuanya karena menurut aku kalau pakai santan kara itu juga rasanya lebih gurih ya teman-teman. Nah ini aku masak dulu si kentangnya, nanti kentang ini aku mau bagi dua ya teman-teman ya, karena yang satunya nggak mau pakai hati, jadinya aku bagi dua nanti setelah matang. Nah ini santannya aku masukin santannya itu di terakhir ya teman-teman ya. Nah ini udah mateng nih kentangnya teman-teman, aku mau taruh di piring dulu ya sebagiannya ya teman-teman ya. Nah sebagiannya lagi ini aku masukin hatinya. Ini memang bumbunya kurang medok ya teman-teman ya, seharusnya tadi aku itu menggunakan cabai keritingnya itu harusnya aku rebus dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita rebus dulu si cabai merahnya itu nanti dia hasilnya itu lebih bagus, tapi nggak apa-apa begini aja, insya Allah ini sambal hati kentangnya itu udah enak banget kok teman-teman. Nah ini aku juga pakein kecap ya, kalau kecap itu menurut selera ya teman-teman ya. Kalau kalian suka pakai kecap kalian boleh pakai, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya juga tetap enak. Nah ini udah matang ya teman-teman, langsung aja kita angkat. Nah ini hasilnya. Nah ini lanjut aku masak lagi sisa bumbu yang tadi. Seperti biasa ya teman-teman, aku itu kalau masak harus menggunakan daun-daunan kayak gini ya, karena nanti biar wangi juga enak ya. Nah ini bumbunya sama ya teman-teman ya, aku tadi pakai garam, bumbu penyedap, gula, dan juga aku pakai terasi. Nah ini udah mateng nih teman-teman nih, kita masukin telurnya. Tapi kalau udah dimasukin telurnya itu jangan diaduknya, jangan kenceng-kenceng ya teman-teman, karena takutnya nanti si telurnya itu dia ini ya apa namanya tuh, telurnya jadi rusak ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Nah ini aku tambahin kecap juga seperti biasa ya.
Nah ini udah selesai, aku angkat aja, aku pindahin ke piring saji ya. Nah, ini di sini untuk bumbu liwetnya, nasi liwetnya ya teman-teman. Aku itu pakai cabai merah, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, itu aku tumis. Terus aku itu langsung masukin cumi yang udah aku rebus sebelumnya, dan aku masukin teri yang udah aku goreng ya teman-teman. Tadi aku nggak kerekod, padahal tadi aku udah video ya, tapi nggak tahu itu videonya nggak kesimpan. Nah itu setelah si cumi yang udah kita rebus udah mateng, terinya juga udah mateng, terus itu kita udah tumis-tumis cabai-cabai dan bawangnya, ini kita campur ke nasi ya, ke berasnya ya teman-teman ya. Nah jangan lupa dikasih daun salam, daun serai, dan juga kita kasih lengkuas. Nah ini untuk penggunaan airnya itu seperti biasa aja ya teman-teman, seperti kita masak nasi biasa aja ukurannya, tergantung berasnya ya. Nah ini aku masukin garam aja ya teman-teman ya. Nah ini juga aku kasih bumbu penyedap, kira-kira aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak juga garamnya karena si teri dan si cuminya ini kan udah agak asin ya. Jadi kalau menurut aku nasi liwet itu jangan terlalu asin ya teman-teman, karena nanti kan dia makannya itu pakai beraneka macam lauk pauk. Nah ini untuk bahan olesan si ayam bakarnya, aku ada kecap, aku ada saus cabe, aku juga kasih mentega ya teman-teman, dan aku kasih ini si bumbu ungkepan ayam yang tadi. Ini kita aduk-aduk aja ya teman-teman biar dia merata ya. Nah ini aku udah panasin menteganya teman-teman, langsung aja aku mau bakar ayamnya ya. Aku pakai teflon aja ya teman-teman, karena memang aku punya teflon untuk ngebakar. Aku belum punya alat pemanggang, jadi aku pakai teflon aja. Nah ini untuk olesan pertama itu aku nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, sekira-kira aja. Nah ini kita balik ya teman-teman ya. Nah nanti olesan yang kedua ketiga itu aku pasti lebih banyak bumbunya, karena biar kelihatan warnanya cantik ya teman-teman ya. Tuh lihat ya teman-teman ya, ini bumbunya itu udah menyerap banget ke ayamnya dan warnanya juga udah cantik banget ya teman-teman. Nah ini kita angkat aja karena menurut aku ini udah matang ya teman-teman ya. Dan ini kita terus panggang ya teman-teman sisa-sisa ayam yang tadi. Jadi di sini aku bikin itu 20 porsi ya. Untuk pesanannya itu aku cuman di 20 porsi aja dengan paket komplit ya. Aku jual di sini itu paket komplit gini memang murah sih teman-teman, cuman 25.000 aja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga apa yang kita jual itu walaupun untungnya sedikit itu bisa membawa berkah buat kita ya. Dan yang penting rasanya itu nggak mengecewakan, agar nanti customer kita itu mau balik lagi pesen sama kita. Makanya kita jualnya itu jangan mahal-mahal dulu. Nah ini juga udah mateng nih teman-teman, ayam yang tadi ya, sisa-sisa ayam yang tadi. Nah ini aku mau bikin gorengan nih teman-teman nih. Ini aku ada tepung terigu, aku juga kasih tepung beras ya. Aku pakai tepung berasnya itu 4 sendok makan aja ya, dan tepung terigunya itu 1 kilo. Nah ini juga aku kasih baking powder ya, karena nanti ini si gorengannya itu dia crispy ya. Ini untuk bumbunya itu aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, ketumbar aku halusin, terus ini aku pakai ketumbar bubuk ya. Maaf, maksudnya pakai bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri yang aku haluskan. Nah ini aku pakai ketumbar bubuk. Nah ini aku pakai garam, aku kasih royco juga, dan aku kasih lada juga ya teman-teman ya. Bumbunya itu aja, simple, gampang banget bikin gorengan ini, dan ini insya Allah gorengannya kriuk ya teman-teman, jadi nggak gampang lembek ya walaupun dia dalam keadaan dingin. Nah untuk pemakaian airnya itu sesuai ya teman-teman, sesuai kekentalan yang kalian inginkan ya.
Nah kalau aku segini itu udah cukup ya teman-teman, paling nanti aku tambahin air lagi sedikit. Nah ini udah selesai nih teman-teman pembuatan adonan buat gorengannya. Aku Jadi mau di bikin sini gorengan itu ada tahu. Ini aku pakai tahu goreng ya teman-teman. Ini cuman aku kasih garam aja. Nah udah gitu kita remes-remes ya supaya kadar airnya itu berkurang ya teman-teman. Lalu ini aku potong jadi dua. Nah ini minyak yang udah aku panasi, langsung aja aku goreng si tahunya. Jadi di sini aku ada gorengannya itu ada tahu, ada tempe, dan juga ada bakwan jagung. Sesuai request dari customer aku ya teman-teman. Nah ini udah warnanya udah kecoklatan, langsung aja kita angkat ya teman-teman ya. Nah kalau untuk bikin gorengan itu apinya itu jangan terlalu besar ya, takutnya nanti si tepungnya itu masih basah ya teman-teman ya. Jadi kita penggunaan apinya itu yang sedang-sedang aja, jadi nanti adonan tepungnya itu matang merata. Nah ini bawang jagungnya ya teman-teman ya, langsung aja kita goreng-goreng semuanya. Makan gorengan itu memang enak banget ya teman-teman ya. Kadang aku tuh sehari itu kadang makan gorengan itu lebih dari satu kalau lagi bikin gorengan, tapi memang aku jarang juga sih masak gorengan kalau buat makan sendiri. Nah ini udah matang sih bawang jagungnya ya teman-teman ya. Lanjut di sini aku mau goreng si tempenya. Tadi aku beli tempe 5.000 yang udah diiris-iris tipis gini ya teman-teman. Karena kalau aku iris sendiri itu kadang aku nggak bisa, dia suka putus-putus. Jadi aku minta si abang tukang tempenya yang motong-motong ya, yang ngiris-ngiris buat bikin tempe tepung kayak gini. Nah ini tempenya juga udah mateng nih teman-teman, langsung aja kita angkat ya. Nah ini dia teman-teman penampakan dari pesanan aku ya teman-teman ya, dan ini juga aku langsung antar karena ini udah jam 4 ya, jadi aku tadi nganternya setelah sholat asar. Nah ini aku ke Bank Danamon karena memang customer aku kerja di sana ya. Nah sekian video aku kali ini teman-teman, semoga videoku ini menghibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.